قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتخاري. Salat itu mengumpulkan seluruh amalan ibadah. Di situ ada membaca Quran, di situ ada zikir, di situ ada ruku, di situ ada sujud, di situ ada doa. Jadi macam-macam amalan ibadah itu terkandung di dalam sholat. Di situ ada unsur hajinya. Katanya sebagian ulama, sholat itu mengandungi rukun iman rukun Islam yang 5. Di situ ada syahadatnya. Di situ ada hajinya, karena kita suruh menghadap Ka'bah ini, maka dalam sholat itu ada unsur haji juga. Di situ ada puasanya, waktu sholat nggak boleh makan. Di situ ada zakatnya, karena dalam sholat itu adalah mengorbankan waktu. Di dalam sholat itu ada macam-macam ibadah. Di situ ada bacaan sholawatnya. Maka hendaknya kita ini mengetahui keagungan sholat itu. Begitu besarnya sholat itu, sehingga baginda Nabi diangkat ke langit, mendengar langsung firman Allah, menghadap langsung kepada Allah untuk menerima perintah sholat. Tidak seperti perintah-perintah yang lain disampaikan melalui para malaikat. Sholat ini hubungan langsung kepada Allah, maka perintahnya pun juga langsung dari Allah tanpa perantaraan malaikat. Karena sholat ini urusan langsung dengan Allah, hubungan langsung dengan Allah. Seumpama kita ini mengetahui nilai dan keagungan sholat, tentu kita akan mencintai sholat itu melebihi segalanya. Mencintai sholat melebihi dunia dengan segala isinya. Kalau orang mementingkan sholat, itu tandanya imannya itu benar. Tapi kalau orang sudah tidak mementingkan sholat, hubungan dengan Allah ini sudah tidak dipentingkan, bagaimana bisa jadi benar itu imannya? Berarti di dalam hatinya ini tidak faham azamatullah. Tapi manusia itu ya macam-macam. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Ada orang yang sukanya makan, ada orang sukanya minum, ada orang sukanya ngerokok, gitu. Bahkan ada orang sukanya maksiat.
Kalau kerbau dikasih sate ya nggak doyan. Mang kerbau maunya rumput. Ini kamu renungi ini kata-kata saya. Jadi orang itu ada yang dijadikan oleh Allah itu kesenangannya itu dalam sholat, kegembiraannya dalam zikrullah, kecintaannya dalam amal agama. Ada orang-orang yang dibikin oleh Allah itu sebaliknya. Sholat itu merasa sebagai hukuman berat. Berat. Amal agama ini dianggap satu perkara yang membebani. Makanya kita ini mesti doa kepada Allah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, bikinlah kami ini cinta kepada iman, dan hiasilah iman itu dalam hati kami, sehingga iman itu terasa indah dalam hatiku. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal asyan. Jadikanlah aku ini benci kepada kekufuran, supaya keren, benci kepada kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan. Maka dalam satu syair di Dasuki itu dikatakan, yuqda 'alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani. Kalau orang itu sudah bernasib buruk, ya kan? Kalau orang itu sudah bernasib buruk, maka perkara yang paling buruk dianggap paling baik. Ini kalau sudah bernasib buruk itu seperti itu. Sehingga dengan penuh semangat dia berjalan menuju jahanam. Ini kalau orang sudah bernasib buruk itu seperti itu. Yang paling buruk itu dianggap paling baik. Yang paling baik dianggap paling buruk. Ini kalau hati sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka di dalam sholat itu kita doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, supaya kita ini kasih hidayah berjalan pada jalan yang lurus, jalannya para nabi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan sampai kita ini terjerumus dalam jalannya orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Sudah kenal dengan Nabi Musa, kenal dengan Taurat, kenal dengan agama, tapi tiba-tiba hatinya itu dibalik, sehingga mereka menganggap meninggalkan agama itu yang terbaik. Karena aneh tuh. Begitu juga
jangan sampai kita terjerumus jalannya orang dolin, yaitu orang-orang Nasrani. Sudah kenal dengan Nabi Isa, membaca kitab Injil, justru malah dirubah itu Injilnya, dirusak itu agamanya, malah menyembah berhala. Nah, kita ini yang kita takut itu seperti itu. Setelah kenal agama, ngaji, ngapalkan Quran di pesantren, ini kan kita ini dalam kebaikan. Jangan sampai kita ini kemudian dibalik hatinya oleh Allah, malah nanti punya pikiran yang tidak benar, sehingga malah meninggalkan amalan-amalan agama. Ini yang kita takuti. Dan ini intinya di dalam menjaga sholat, karena sholat itu adalah doa kepada Allah supaya kita ini bisa berjalan di jalan yang lurus. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan, bahwasanya seseorang laki-laki, ada Rasulullah, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalahu, maka dia bertanya kepada baginda Nabi, an afdhalil amal, mengenai seutama-utamanya amal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salah, seutama-utamanya amal adalah salat. Kalau orang tadi mengatakan sumamah, kemudian apa? Kalau baginda Nabi mengatakan summas salah, kemudian salat. Kalau orang tadi mengatakan sumamah, kemudian apa? Kalau baginda mengatakan summas salah, kemudian salat. Salah tamaratin, 3 kali. Kalau orang tadi mengatakan sumamah, kemudian apa? Kalau baginda mengatakan al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, rawah Ahmad bin Hibban. Setiap amal itu ada kelebihan-kelebihannya yang tidak dimiliki oleh amalan yang lain. Namanya amalan ini di dalam hadis ini, amalan yang utama adalah sholat. Nabi ditanya, amalan yang paling utama itu apa? Sholat. Kemudian sholat, kemudian sholat, kemudian jihad fi sabilillah.